warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bella Sapira dari 122. Saya Senia Madlena dari 122. Di sini kami akan menjelaskan podcast dengan tema gengsi di sekolah antara harga diri dan citra diri. Tentang tema ini kami pilih karena merasa gengsi adalah masalah nyata yang sering kita alami sebagai pelajar. Walaupun seringkali tidak disadari di lingkungan sekolah, gengsi dapat muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya, gengsi karena tidak mempunyai handphone terbaru, merasa malu bila tidak memakai sepatu bermerek, atau enggan membawa bekal dari rumah, atau tidak mau mengakui kesulitan belajar takut dianggap bodoh. Semua itu berawal dari keinginan untuk diterima, dihargai, dan diakui oleh lingkungan sekitar. Nah, pada dasarnya, gengsi ini adalah bagian dari sifat manusia. Setiap orang tuh pengen dihargai, pengen dilihat hebat, dan juga pengen dianggap mampu. Tapi, semua masalah tuh muncul pas kita ngerasa gengsi. Jadi, gengsi ini berubah jadi tekanan, kita mulai maksain diri kita buat kelihatan sempurna meskipun kenyataannya berbeda. Nah, di era media sosial kayak sekarang, gengsi ini jadi semakin rumit. Di kehidupan orang lain tuh jadi kelihatan lebih keren, lebih bahagia, lebih sukses di layar ponsel kita. Tanpa kita sadarin, kita tuh mulai ngebandingin diri kita dengan gambar yang sebenarnya belum tentu mencerminkan keadaan. Nah, akibatnya dari gengsi ini kita bakal muncul rasa minder, iri, dan gak puas sama kehidupan kita sendiri. Nah, teman-teman, gengsi dapat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Contohnya, ada siswa yang ingin membeli barang mahal, padahal orang tuanya tidak mampu sampai harus berhutang. Ada yang harus berpura-pura bahagia, padahal dirinya terluka. Bahkan ada yang mulai menjauh dari teman-temannya karena merasa circle barunya ini lebih berkelas. Padahal sekolah seharusnya menjadi tempat belajar, bukan tempat berlomba pamer. Sekolah seharusnya membentuk karakter, bukan membentuk citra palsu. Yang seharusnya kita banggakan adalah sikap jujur, kerja keras, dan tanggung jawab, bukan semata-mata penampilan luar. Sekarang kita masuk ke dampak negatif dari gengsi di sekolah. Menurut kamu, apa sih dampak negatif dari gengsi di sekolah ini? Nah, dampak dari gengsi ini nggak cuma bersifat emosional, tapi juga bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Tekanan buat selalu bikin kita kelihatan sempurna, itu bisa ngebuat kita jadi stres, cemas berlebihan, bahkan kita tuh bisa depresi karena itu semua. Kita tuh bisa ngerasa bahwa hidup kita nih nggak ada artinya kalau misalnya kita pengen selalu ngikutin orang lain. Padahal setiap manusia tuh punya jalan hidupnya yang beda. Kayak nggak adil buat kita tuh ngebandingin proses kita sama hasil dari orang lain, karena ya yang bisa menilai diri kita sendiri itu cuman diri kita sendiri, orang lain gak bisa menilai kita. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin tentang dampak negatif, menurut kamu ada gak sih dampak positif dari gengsi di sekolah ini? Gengsi tidak selalu buruk. Dalam batas tertentu, gengsi dapat memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Misalnya, kita ingin tampil rapi, bisa membuat kita lebih peduli pada kebersihan diri. Ingin dihargai, bisa mendorong kita meraih prestasi. Akan tetapi, ketika gengsi berubah menjadi obsesi, disitulah masalah mulai muncul. Kita harus mampu membedakan mana gengsi yang sehat dan mana gengsi yang merugikan. Gengsi yang sehat mendorong kita untuk berkembang. Gengsi yang berlebihan justru melemahkan jiwa kita. Menurut kamu, kenapa sih gengsi di sekolah itu sering muncul? Gengsi di sekolah sebenarnya muncul karena adanya kebutuhan dasar manusia, kayak pengen diakui, diterima, dan dihargai oleh lingkungan sekitar. Sebagai pelajar, kita masih ada di fase cari jati diri. Jadi, apa yang teman kita bilang sering kerasa penting. Kita tuh takut bakal dianggap aneh, gak gaul, atau ketinggalan zaman. Dari situ tuh muncul dorongan buat ngikutin tren, walau sebenarnya belum tentu itu sesuai dengan kondisi kita. Kadang kita ngelakuin sesuatu bukan karena kebutuhan, tapi demi penampilan dan gengsi semata. Lama-lama kita bisa jadi lupa mana kebutuhan yang nyata dan mana keinginan karena kita takut sama tekanan sosial. Lalu bagaimana sih cara kita menghadapi gengsi di sekolah? Yang pertama, kita harus kenalin dan juga terima diri kita sendiri. Kenalin dan terima diri kita tuh nggak harus jadi orang lain buat kita biar kelihatan bernilai. Kita tuh berharga karena kita adalah diri kita sendiri. Nah, yang kedua, belajar bersyukur. Karena sekecil apapun masalah yang kita miliki, itu adalah rezeki yang patut kita syukurin. Banyak orang di luar sana yang bahkan nggak memiliki kesempatan buat sekolah kayak kita ini. Yang ketiga ini, kita harus pilih lingkungan pertemanan yang sehat.
Jadi kita tuh harus berteman sama orang-orang yang ngebuat kita nyaman jadi diri kita sendiri, bukan yang selalu nuntut kita buat selalu tampil sempurna. Yang keempat, kurangin kebiasaan ngebanding-bandingin diri kita sendiri lewat sosial media. Karena media sosial itu adalah panggung, bukan kehidupan asli. Yang terakhir, kita fokus ke masa depan kita. Karena yang menentukan masa depan kita itu bukan merek sepatu, jenis handphone, atau popularitas, tapi tekad kita dan juga kerja keras kita. Sekarang menurut kamu, seberapa besar pengaruh media sosial terhadap gengsi pelajar? Media sosial ini tuh punya pengaruh yang sangat besar ya dalam ngebentuk gengsi pelajar di saat ini. Lewat sosial media, kita tuh sering ngelihat banyak unggahan tentang barang baru, liburan, teman baru, atau bahkan tuh kehidupan yang kelihatan sempurna. Tanpa kita sadarin, kita tuh ngebandingin hidup kita dengan highlight hidup orang lain. Padahal setiap orang tuh cuman pengen nampilin sisi terbaiknya di media sosial. Akibat itu semua, kita tuh jadi ngerasa hidup kita kurang seru, kurang keren, kurang berharga. Jadi perasaan itu tuh bisa micu tekanan batin kita, rasa yang gak cukup, bahkan keinginan untuk masain diri kita biar suksesnya tuh kelihatan di mata orang lain. Apa dampak yang paling serius dari gengsi di sekolah ini? Hilangnya kepercayaan diri dan jati diri. Kita bisa mulai meremehkan diri sendiri hanya karena merasa tidak punya apa yang orang lain punya. Selain itu, gengsi juga bisa mendorong perilaku negatif, seperti meminjam uang demi gaya hidup, berbohong kepada orang tua, atau menjauhi teman yang dianggap tidak sekeren kita. Dalam jangka panjang, gengsi bisa mempengaruhi kesehatan mental, membuat kita lebih mudah stres, cemas, dan tertekan. Kita akhirnya hidup bukan sesuai nilai diri sendiri, tetapi sesuai dengan standar palsu yang dibentuk oleh lingkungan. Gimana cara bijak menghadapi gengsi di sekolah? Langkah yang pertama itu kenalin diri kita sendiri. Kita tuh harus nerima kondisi diri kita sendiri apa adanya. Kita juga harus sadar bahwa setiap orang nih punya latar belakang dan juga perjuangan yang beda-beda. Langkah kedua itu kita belajar ngebatasin konsumsi media sosial biar kita tuh nggak terus-terusan ngebandingin hidup kita dengan hidup orang lain. Yang ketiga, kita bisa pilih lingkungan pertemanan yang sehat, yang ngedukung pertumbuhan, bukan yang ngerasa kita jadi rendah. Dan yang paling penting, fokus kepada tujuan hidup kita sendiri, prestasi, dan juga pengembangan diri. Pas kita sibuk perbaikin diri, gengsi ini perlahan bakal kehilangan pengaruhnya. Nah, itu dia teman-teman, sekian podcast dari kita. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.